Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sesi 2 pembicaraan tentang kedokteran gigi ortodonsi. Benar ya dok ya? Betul. Oke. Jadi untuk menjadi seorang dokter gigi spesialis itu ada tahapnya ya. Kalau untuk di Fakultas Kedokteran Gigi itu hatamnya berapa tahun tuh dok? Boleh tahu nggak? Yang paling cepat, jangan yang paling lama ya. Kalau paling cepat untuk sarjana 3,5 tahun, kemudian koas 1,5 tahun menjadi dokter gigi. Untuk spesialis nanti sangat berbeda-beda bergantung dengan kurikulumnya ya. Kemudian dengan spesialisnya nanti berbeda-beda. Kalau untuk orto sendiri ya bisa diselesaikan tercepat di 6 semester ya, 6 semester 3 tahun itu kalau on time. Iya, kalau beruntung ya, artinya ada kasus juga pada saat mau dikerjakan pas stase itu ya. Karena kita tidak bisa menentukan kecepatan. Kalau spesialis lain misalkan tambal, hari ini ditambal selesai, tapi kalau orto hari ini dipasang orto. Oh ya, ada follow up-nya bisa ya, sedemikian lama. Jadi harus diikuti terus ya. Dan nanti kita nggak tahu pasiennya rajin apa enggak, ada kesulitan apa enggak gitu ya, gitu ya. Karena kasusnya berbeda-beda. Ya. Kalau boleh tahu nih dok, kalau di Fakultas Kedokteran itu kan ada banyak jurusan untuk menjadi spesialisasi. Kalau di Fakultas Kedokteran Gigi apa aja tuh dok, bisa disebutkan? Ada satu ortodonsi gitu ya, yang diurus itu merapikan gigi yang nggak seimbang, yang berjejal atau yang jarang-jarang seperti sisir atau yang nyakil gitu ya, seperti lambangnya Bahana, iklan ya, atau yang merongos gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada bedah mulut, maxillofacial. Nanti ini juga mengurusi masalah infeksi gigi, kemudian juga nanti ketika ada patah rahang, kemudian mengoperasi gigi yang tumbuh miring, karena saat ini tadi ya banyak gigi bungsu yang posisinya sudah tidur seperti itu, atau gigi taring yang tidak dapat tumbuh karena terhalang sesuatu, sehingga jadi dibantu bedah ya, ditempeli seperti alat untuk memancing, ditarik dikit gitu. Ada juga periodonsi yang nanti mengurusi ini jaringan penyanggahnya. Ada yang sudah karena gigi terlalu banyak dia menjadi kantongnya itu cukup lebar gitu ya, kemudian gusinya membengkak karena pengaruh obat atau karena kebersihannya yang tidak terjaga, kemudian berkurangnya tulang penyangga, gigi goyang, semua itu nanti bisa di-splinting atau di-cut oleh spesialis periodonsi. Ada juga spesialis gigi palsu. Nanti ada. Kemudian ada dokter gigi spesialis anak. Karena nanti anak itu ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak dipungkiri banyak sulit ya. Iya, banyak faktor ya, nanti akhirnya pembersihannya juga kan susah. Penanganannya perlu satu pendekatan tertentu gitu. Saya nggak pernah berpikir sampai sana loh dok. Iya. Jadi saya pikir kenapa harus ada dokter spesialis gigi anak gitu ya? Karena itu tidak mudah. Iya, karena untuk odontologi gitu harus ada kerjasama dengan pasien ya. Jadi kalau anaknya itu aja susah gitu ya, iya, apalagi diposisikan di kursi gigi yang gitu deh. Ya. Kemudian ada lagi oral medicine nanti. Kemudian ada juga spesialis radiologi gigi. Gitu? Iya. Ada. Kemudian sudah ada 7 ya kisarannya. Banyak ya pemirsa ternyata banyak ya. juga. Tapi yang paling banyak nih saya ketemu yang dokter kayak dokter gigi M ini. Banyak, karena memang untuk saat ini kesadaran masyarakat sudah tinggi. Oh ya, ada satu yang belum saya sebutkan, yang ini juga penting sekali. Dokter gigi spesialis konservasi atau perbaikan gigi. Masyarakat kan taunya lubang, cabut biar nggak sakit gitu, padahal jangan dulu. Masih bisa dirawat. Nanti bisa dirawat nih, saraf giginya bisa dimatikan dulu, diambil, diisi bagus, kemudian ditambal. Dan mereka sudah bisa melakukan hal itu dalam 1 kali kunjungan. Oh gitu. Ya, jadi jangan buru-buru dicabut, karena sudah ada spesialis giginya yang akan mempertahankan gigi selama mungkin. Karena oleh Allah itu dijatah sampai kita meninggal. Harusnya masih utuh ya dok. Iya, seperti itu. Jadi kalau gigi sampai rusak pada usia dini berarti kesalahan kita. Iya. Oke. Ini pertanyaan nih dok ya. Pada umur berapa sih misalnya untuk perawatan gigi ke dokter Emi itu? Untuk perawatan orto itu ada yang sifatnya preventif, interseptif, dan rehabilitatif ya.
Jadi kalau ketika sudah ada gigi permanennya, sudah boleh mulai dikonsultasikan. Ada kelainan yang itu sifatnya nanti sementara. Kadang anak-anak merasa gigiku besar banget gitu ya, besar banget gigi taring, bukan gigi taring, gigi insisif, gigi seri ya, nggak biasa menyebutnya insisifus, besar-besar. Kalau gigi kelinci itu ya dok? Seperti SpongeBob. Jadi kalau saya bilang gini, tante aku mau gigiku seperti SpongeBob. Udah gede-gede, jarang lagi. Itu karena mereka masih kecil, rahangnya masih kecil. Nanti akan tumbuh, kemudian gigi tetap segitu, nggak akan terlalu besar lagi kan. Kemudian tumbuh sampingnya, tumbuh lagi sampingnya, mendesak menjadi rapat. Untuk yang seperti ini, yang anatomis, kita hanya memberikan saran pada anak-anak, nanti nutup deh gitu ya, sehingga mereka lebih pede. Atau kalau sudah penguncinya nih, gigi gerahamnya ini kan seperti ini ya hubungannya ya, posisi gigi atas dan bawah seperti ini normalnya. Tapi kalau nanti gigi yang atas tuh lebih ke depan, nah seperti ini, atau gigi yang bawah lebih ke belakang seperti ini, pada kasus yang seperti ini nanti dia jadi nyakil. Atau kalau gigi geraham atas selalu ke depan, ini sudah kita indikasikan, kita identifikasi sejak dini, sudah mulai kita kontrol, bukan dengan behel, tapi nanti ada alat aktif untuk mengunci di situ, sehingga tidak terjadi kesalahan pertumbuhan rahang. Seperti itu, sudah mulai dibentuk supaya kesulitannya tidak bertambah. Ya. Kalau untuk pemasangan kan makin baik prognosis ke depannya. Iya, betul sekali. Kalau untuk kasus di ortodonsi itu misalnya kasus apa aja, Dok? Iya, seperti ini ya, di berjejal, banyak kan berjejal bertumpuk-tumpuk. Nah, ada yang di dalamnya seperti itu. Ini juga berjejal banyak sekali, ada di dalamnya. Ada juga yang ini juga bertumpuk-tumpuk. Kalau masyarakat bilangnya gingsul gitu. Ada juga yang renggang-renggang tadi seperti sisir. Saya nggak pede dong gigi saya seperti sisir gitu ya. Gitu. Otomatis secara fungsi ini akan terganggu. Atau yang nyakil, kalau nyakil seperti ini gimana mau ngunyah ya, selain nyakil dia juga open bite. Ternyata kok ada masalah gizi ya gitu ya. Ternyata dia tidak bisa mengunyah dengan baik. Makanannya tidak tercampur dengan enzim secara baik. Dia makan ya begitu aja, makan lewat, anak sehingga nafsu makannya kurang. Nah, yang ini nantinya akan kita kembalikan fungsinya dulu, fungsi pengunyahannya. Jadi lebih baik fungsinya, terus bisa menutup dengan sempurna, baru bonusnya menjadi lebih cakep atau cantik. Gitu ya dok. Jadi saya kalau pengalaman pribadi nih dok, karena saya giginya gingsel. Dulu pernah ditawarin sama di RSKD. Oh iya. Di Sarjito tapi, yang di Sarjito. Oh iya. Iya. Waktu itu saya ditawarin, dokter mau nggak giginya dirapiin, tapi premolar satunya dicabut. Jadi saya bilang, ih gigi sehat ngapain dicabut? Nggak apa-apa lah, aku terima gingsel aja deh. Iya. Kalau misalnya kayak gitu dok, kasus kayak gitu, apakah ada gigi yang harusnya akhirnya dikalahkan, dicabut atau gimana? Nanti kita analisis kekurangan tempatnya. Kalau gigi bertumpuk kan berarti tempatnya kurang ya. Kurangnya seberapa? Nanti ada perhitungannya. Kalau kurang sekian nanti dengan dilebarkan. Kalau kurangnya banyak, lebih dari setengah gigi premolar, maka kita lakukan pencabutan. Memang gigi sehat, kemudian taringnya akan diletakkan ke tempatnya sehingga mereka kontaknya bagus. Kontak yang bagus saling mengunci, ketemu ya, cup to fossa gitu. Jadi ceruk dan panggilnya ketemu gitu. Bagus, pengunyahannya bagus, itu akan lebih baik karena dengan penumpukan memang gingsul itu manis ya, cuma pembersihannya susah. Iya. Nah, pada akhirnya nanti harus benar-benar dicek, jangan sampai ada karies di daerah yang bertumpuk itu. Oh gitu ya dok. Iya. Oke. Sekarang kan lagi musim tuh pakai behel, tapi buat kecantikan. Ada yang harusnya yang warnanya merah kuning hijau gitu ya dok. Itu ada keburukannya apa tuh dok? Kalau misalnya hanya untuk gaya-gaya estetika, tetapi dari segi kesehatan giginya gimana? Iya. Memang sering ada pertanyaan, dok boleh dong pasang behel fashion gitu ya? Coba kita telah lagi secara harfiah bahwa fashion itu ada sesuatu yang bisa diganti nih dan tidak berdampak secara kesehatan. Sedangkan behel ini alat kesehatan yang akan kita berikan ketika dibutuhkan saja. Memang bisa diganti-ganti, karetnya itu merah, kuning, hijau, disamakan nih, mau wisuda bajunya biru, karetnya mau biru gitu ya. Besok lagi datang, lo belum waktunya kontrol kok sudah mau
sudah mau ganti karat, iya besok saya mau kondangan, baju saya ungu nih, karatnya gitu, mau ungu segitunya gitu, ya pemirsa. fashionable gitu ya. Mengganti karat boleh-boleh aja ya, tapi memasang behel yang tidak indikasi itu tidak boleh, Tidak ya baik, berbahaya, ya. karena Berbahaya. tadi dia sifatnya aktif, nanti berpengaruh pada jaringan penyangganya. Akan lebih berbahaya lagi kalau dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten. Kemudian pembersihannya dan sebagainya itu ya lebih berbahaya lagi. Jadi jangan terpengaruh. Harganya kalau di dokter gigi sekian, kalau di sana sepersepuluhnya misalnya gitu. Hati-hati ya pemirsa. Oke. Saya pernah dengar ini dok, ada artis yang di giginya diputihkan, katanya dia bayar 100 juta. Itu buat apa ya dok orang di pemutihan gigi itu? Kalau seingat saya gini ya, waktu tahun 70-an, saya kan udah generasi lama nih dok. Jadi waktu itu antibiotik yang banyak ada di Indonesia adalah tetracycline, dan waktu itu para dokter tidak menyadari ternyata efek tetracycline itu berpengaruh pada janin yang dikandung sampai besar. Jadi giginya lebih kuning dibanding yang tidak makan tetracycline gitu ya dok ya? Jadi secara referensi tetracycline memang terserap oleh janin, sehingga nanti giginya lebih abu-abu, dan ini khas sekali gambarannya. Untuk gigi yang berwarna karena tetracycline memang tidak bisa kita bleaching. Bleaching ini pemutihan gigi dengan reaksi kimia dengan bahan tertentu yang nanti masih dalam tataran aman untuk bereaksi dengan email. Dan ini sekali lagi tetap harus oleh pihak yang kompeten ya. Kalau enggak nanti reaksinya berlebih, masuk ke email berlebih, nanti menimbulkan ngilu dan sebagainya. Harus tetap terkontrol. Kalau seperti itu kita punya pilihan lagi, perubahan warnanya jadi naiknya kan cukup signifikan ya. Dari derajat A1, A2, A3 bisa jadi dia posisi abu-abu sekali di A4 mau dilompatkan ke A1. Maka cara yang memungkinkan adalah dengan divinir. Dihilangkan sebagian lapisan emailnya sampai batas aman. Ini ada bur khusus juga oleh dokter spesialis konservasi gigi. Oh gitu. Ya, nanti ada pelapisannya sehingga giginya bisa celing putih gitu ya. Cuma putih ini juga ada normalnya ya. Untuk kita orang Asia sih nggak perlu putih yang ini ya. Ini kan putih banget ya. Coba kita bandingkan ini. Kalau orang Asia dikasih putih seperti ini tentu tidak match, karena matchnya yang putih sekali ada orang Afrika, betul ya, sekali. Kalau kita lihat di film-film itu ya pemirsa, jadi orang kulit hitam tapi giginya putih banget gitu. Kalau orang kita sih nggak mungkin sampai kayak gitu ya dok ya. Jadi memang ada pigmen ya, istilahnya apa ya kalau di gigi? Iya, pewarnaan dari emailnya itu. Ya kalau yang kita kulit sawah matang ya sedang-sedang saja. Sudah gitu, ada matchnya sendiri-sendiri, tidak bisa dipaksakan gitu. Oh iya. Kemudian nih dok, sebetulnya umur berapa sih orang bisa dipasang behel untuk memperbaiki ini? Apakah misalnya udah umur 50 tahun, 60 tahun masih ada kesempatan nggak? Masih. Bisa karena ya? Ada yang namanya adal ortodontik itu masih bisa, asalkan jaringan penyangga. Sekali lagi jaringan penyangga giginya masih bagus. Artinya karena kita gusi. Pertama gusi, kemudian ada pita atau selabut ini ya, ligamen periodontal, kemudian ada tulang alveolar. Ya, seperti itu ya. Ini nanti kalau ini masih bagus, masih mungkin untuk menggerakkan giginya, karena nanti terjadi resorpsi, reposisi, tiap kali dia bergerak kan hilang, di sini dihilangkan, kemudian ini dihilangkan, ini terbentuk, jadi seperti itu. Tapi kalau jaringan penyangganya sudah jelek ya, misalkan tulangnya sudah tinggal sepertiga, kalau seperti ini tidak disarankan, maka rawat yang diperbolehkan adalah perawatan periodontal gitu. Ya, jadi pergerakannya juga sedikit-sedikit, bisa jadi dalam ikatan itu untuk mempertahankan. Untuk yang ada kelainan-kelainan tertentu sudah memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus, seperti nanti penambahan tulang dan sebagainya. Dokter Emi sudah menjadi dokter ortodontis sudah berapa tahun dok? 5 tahun. 5 tahun ya. Pernah ada pengalaman paling lama nggak merawat gigi itu kalau di behel sampai berapa lama gitu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Apa cuma berbulan aja sudah selesai? Tergantung kasusnya, kemudian rajin tidaknya kontrol itu sangat menentukan ya. Karena kita memberikan energi itu sedikit, perlahan tapi pasti. Kalau kita masih ingat prinsipnya pergerakan fisika itu, ini ya, benda bergerak itu kan dengan tekanan. Kalau tekanannya sedikit maka dia bergerak, diam, bergerak lagi, diam. Tapi kalau kita terlalu menggebu-gebu nih, ini tarik dengan gitu, cepat gitu. Ya, bergerak, kemudian dia diam.
bergerak nih mahkotanya, akarnya ketinggalan. Oh gitu, Iya. jadi sabar ya. Harus Jadi sabar. sampai mahkotanya pindah sendiri, akarnya nggak diajak. Ya, Gitu. jangan, itu akan susah sekali untuk mengoreksinya. Oke. Ada pasien yang selesai di 4 bulan, ada yang selesai di 11 bulan. Kita pakai evaluasi di 36 bulan atau 3 tahun. Kalau kok belum selesai padahal dia rajin, sudah ada planningnya nih, T1, 2, 3, 4 sudah ada planningnya, kok belum terkoreksi padahal dia rajin, maka kita wajib melakukan evaluasi, ada kesulitan apa gitu. Ada juga yang sampai 5 tahun nggak selesai, bukan 5 tahunnya tapi berapa kali kontrol dalam planning pergerakan itu, dan juga waktu yang ini ya, yang dia terus menerus, tidak sekarang kontrol baru 1 tahun lagi kontrol gitu. Iya. Ketika lebaran aja kontrolnya. Jadi harus gitu. konsistensi ya. Jadi kalau pengen punya target yang cepat, kita ikuti step-stepnya. Iya. Jadi jangan melompat karena hasilnya juga tidak akan sebaik jika kita rutin. Iya. Kemudian kalau lagi pakai kawat itu untuk sikat giginya gimana dok? Ada sendiri nggak? Ada khusus, ada set gigi khusus yang kita berikan. Jadi nggak pakai ini? Nah, jadi nanti ada bentukan V-nya karena ada untuk bracket ya. Kemudian ada interdental yang nanti kecil gitu masuk di sela. Ada benang gigi, ada malam untuk jaga-jaga nih kalau nanti kawatnya nusuk dan sebagainya. Kita berikan khusus untuk. Jadi ada khusus ya, saya kira itu aja. Jadi kadang saya pernah ketemu ini dok. Jadi orang karena terlalu hobi makan, kemudian diterapi dipasang kawat gigi aja biar dia agak kurusan. Pernah nggak ketemu kasus gitu dok? Pernah. Gitu ya. Ini jadi kurus beneran apa enggak itu? Tergantung motivasinya. Motivasinya ya. Karena kalau setelah makan di tempat umum kan khawatir ada yang nyangkut nih, sehingga dia akan mengurangi itu, mau nyemil apa gitu, jadi agak-agak jaim. Iya, gitu, akhirnya agak-agak jadi efek selanjutnya agak kurus. Agak kurus. Tapi gitu. kalau behelnya dilepas lagi, kembali lagi. Tergantung niatnya. Tergantung niat ya. Ada yang turun tuh 2 Iya. kilo gitu. Oh, Ada. lumayan ya. Iya. Oke, kalau misalnya gini dok, kapan sih sebetulnya seseorang harus bikin gigi palsu gitu dok? Gigi palsu. Kalau gigi itu diambil, maka dalam satu susunan itu kan berubah ya. Iya. Dan gigi itu bergerak ke arah yang kosong. Ketika diganti idealnya harus, ketika dicabut idealnya harus diganti seperti itu supaya fungsinya bisa, karena fungsi itu kan kalau ada pasangannya nih, ya kayak ibu-ibu kalau masak itu loh, ada cobek ada muntunya gitu. Muntu gitu aja ya. nggak bisa, cobek aja nggak bisa. Jadi nggak ada gitu. manfaatnya ya. Iya. Oke. Terus untuk gigi palsu sendiri ada umurnya juga dok? Apa misalnya udah ini harus diganti gigi palsu yang baru gitu? Untuk gigi palsu itu ada bermacam-macam, ada yang cekat, ada yang lepasan gitu ya. Kalau yang cekat, yang bagus, yang menyerupai gigi tentunya yang implan, karena dia akan ada bagian yang ditanam logam, mungkin titanium gitu, untuk menggantikan posisi akar ini. Kalau ada posisi yang di sini kan resorpsi tulangnya tidak akan cepat ya, sehingga itu lebih bagus. Kalau yang cekat lainnya tapi tidak ada di situ, tidak ada yang ditanam di bawahnya, ada yang namanya jembatan. Kita sanggahkan ke gigi yang lainnya, seperti itu. Selagi tidak ada kegoyangan, tetap baik-baik aja fungsinya, tidak perlu diganti. Tapi untuk gigi yang banyak di masyarakat, gigi lepasan, baik itu valvas yang gusinya lentur atau yang ada kawatnya yang masih akrilik, itu kemungkinan akan perlu diganti seiring dengan longgarnya gusi ya, sehingga perlu di rebasing, basisnya itu diperbarui atau diganti. Jadi kalau habis cabut gigi permanen, jadi jangan dibiarkan aja, sebaiknya dikasih gigi di tempat Iya. sana, karena supaya merawat gigi yang belakang nggak Iya. ikut maju. Betul sekali. Jadi gigi itu tumbuh dan bergerak ya dok ya, Bergerak, gitu ya. bergerak. Oke. Kemudian ini ya dok, di Wonosobo sudah ada berapa ortodontis dokter? Bisa disebutkan dokter Bisa. aja? Ya. Kalau untuk dokter gigi spesialis ya, saya sebutkan ada banyak dokter Iya. gigi spesialis di sini. Ada ortodonsi sendiri, saya sendiri dokter gigi Emi Murnianti di RSU dan PKU. Kemudian ada dokter gigi Husna, spesialis ortodonti di RSIA Adina. Kemudian juga ada dokter gigi Nur Hayati, spesialis orto yang berpraktek di Tawangsari.
Kemudian ada dokter gigi spesialis bedah mulut. Ini masih satu di Wonosobo, dokter gigi Ani Khairiyah. Kapan-kapan pemirsa saya akan bikin sesi wawancara dengan dokter gigi Ani. Iya. Ya? Ada satu lagi, ya? dokter gigi spesialis periodonsi, dokter Ineke, ada di Jalan Tengah. Prakteknya weekend aja karena beliau juga sebagai dosen di Unsur. Oke, gitu ya dok ya. Tampaknya sudah cukup nih tentang ortodonsi ya dok ya. Oh ya pemirsa, kami berdua mengucapkan duka cita yang sedang mendalamnya untuk teman-teman dokter gigi yang meninggal selama fase COVID ini ya dok ya. Iya. Oh ya, itu saya ingin tahu itu. Selama fase COVID ini ada pengaruh nggak ke praktek dokter gigi itu dok? Pasti. Kayaknya banyak yang tutup ya? Iya pasti karena Iya. Kita area kerjanya di rongga mulut, di mana resiko untuk kontak dengan droplet itu sangat tinggi ya. Iya. Nah, seperti itu sehingga ada kebijakan yang menyarankan untuk mengamankan untuk tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya aerosol itu diminimalisir ya, diminimalisir gitu ya. Jadi kalau dokter gigi ini praktek tuh pakai pakai APD. pakai APD juga. Level 2 kali ya. Pakai APD. Kalau Ya. mau hazmat di dalam biar nggak kayak Teletubbies tambah ikut gitu ya. Kacamata, kemudian juga face shield. Dan sekarang kami sudah ada alat penghisap aerosol itu. Gitu. Jadi langsung diarahkan ke arah mulut gitu. Yang ini kabar terakhirnya sudah bisa menyerap 90% atau bisa juga dipasang exhaust aja di area praktekan. Cuma itu menimbulkan rasa ngeri yang lebih lagi ya, selain tadi bunyi-bunyinya udah wing-wing gitu ya, gitu ya. sudah dokternya pakai baju Heboh ya. astronot gitu ya, sudah ditambah lagi alat penyedot. Apalagi kalau ada anak kecil yang masuk dia terima pulang aja, nggak jadi ketemu deh gitu ya. Iya, kecuali anaknya pemberani, wah ada astronot gitu ya, Gitu atau ya. wah ada Teletubbies ya. Teletubbies. Seperti itu, semakin mengerikan, jangankan yang kecil, yang gede aja takut. Gitu ya. Oke pemirsa, terima kasih Dokter Gigi Emi untuk kesempatan dan waktunya siang ini sama-sama. berbincang-bincang dengan saya. Pemirsa jangan lupa Anda subscribe, like, and share jika Anda merasa pembicaraan kita ini bermanfaat. Dan jika ada usulan pada apa yang akan kita bahas berikutnya, tolong tulis di komen. Saya tutup ya dok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.